Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak baik. Ibu yang saya hormati, member WhatsApp Group Justisia Societas, eh, terima kasih atas kesediaan waktu untuk menghadiri web kursi kita pada malam hari ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa web kursi kita pada malam hari ini memang sebenarnya internal grup, tetapi berhubung ada permintaan juga dari teman-teman wartawan dan juga dari uh, beberapa jaringan dari pembicara, sehingga sempat disosialisasikan di luar grup, dan ada kemungkinan dalam waktu 1,5 jam ini akan ketambahan peserta, dan bukan hanya dari internal WhatsApp group kita. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa 1 Juni kemarin adalah perayaan hari ulang tahun Pancasila, dan kebetulan di dalam WhatsApp group kita kemarin itu terjadi sebuah diskusi yang menghangat terkait dengan Pancasila itu sendiri, dan akhirnya karena percakapan dan diskusi di grup itu cukup intens, ada member yang mengusulkan bagaimana kalau kita sekali lagi mengangkat topik web diskusi tentang Pancasila ini, dan kita pindahkan ruang diskusi kita dari WhatsApp group ke dalam bentuk pertemuan secara daring. Nah, ide ini cukup menarik. Ketika akhirnya saya berdiskusi dengan beberapa teman juga di grup, semua setuju, dan kita mencoba untuk menghubungi narasumber internal grup juga, yang tentunya berdasarkan pendapat teman-teman kompeten di bidangnya, yaitu seorang budayawan, Bapak Rena Kointu, juga seorang tokoh, mau bilang tokoh pemuda, soalnya enggak sebenarnya, tetapi beliau ini memang di zamannya betul-betul adalah tokoh pemuda yang betul-betul tidak diragukan. Bapak Jeffrey Delaru ini adalah Ketua KNPI Sulawesi Utara, kemudian beliau juga adalah kader pemuda Pancasila, dan pernah menjabat sebagai salah satu penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera. Jadi dan beliau ini betul-betul ditokohkan oleh pemuda di Sulawesi Utara, sehingga kedua pembicara kita pada malam hari ini benar-benar memiliki latar belakang yang sangat pas dengan topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan topik yang kita diskusikan pada malam hari ini, judulnya adalah masa depan Pancasila. Memang kalau kita mau cermati kalimat pendek ini, masa depan Pancasila, agak sedikit mengundang juga keingintahuan yang amat sangat terhadap kondisi Pancasila ke depan. Dan kalau saya nilai memang agak provokatif sebenarnya judulnya ini, tetapi sebagai pemikir, kita semua di grup WhatsApp WhatsApp Justisia Societas ini adalah pemikir, semua adalah filsuf, semua bisa berargumen dan memberikan argumen-argumen, counter argumen, kemudian bisa memberikan telaah-telaah yang sangat bagus, komprehensif, dan profesional tentunya. Oleh karena itu, meskipun judul ini sifatnya memang terkesan provokatif, tetapi mari kita diskusikan ini secara edukasional, intelektual, terkait dengan apa yang menjadi falsafah dasar kita, yang sebenarnya kalau dipertanyakan kepada kita semua, yang namanya Pancasila ini sudah ya dan amin. Istilahnya sudah tidak dapat lagi
gagu gugat, tidak dapat lagi diperdebatkan, tetapi pada kenyataannya di dalam praktek kehidupan sehari-hari selaku warga negara kita menemukan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya pada sekitar kehidupan kita saja sehari-hari, tetapi juga di kalangan elit, baik elit daerah maupun elit nasional. Banyak hal-hal yang ternyata mungkin tidak sesuai lagi, ya. Tidak sesuai lagi dengan harapan kita diterapkannya Pancasila secara 100% dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi begitu banyak contoh-contoh yang dalam beberapa waktu belakangan ini elit-elit politik di level nasional sana, apalagi di DPR RI itu pernah terjadi keseruhan, ya. Kemudian antar sesama anggota dewan yang terhormat bisa saling melontarkan kata-kata yang tidak pantas di depan media massa. Nah, ini tentunya ada krisis keteladanan yang dibawa oleh para pemimpin kita yang tentunya perlu kita cermati bersama. Selain daripada tantangan yang kita sadari bersama dengan adanya era informasi tanpa batas, globalisasi, ya, kemudian penegakan nilai-nilai hak asasi manusia yang menggembosi atau mendegradasi generasi muda kita dari nilai-nilai moral Pancasila, dan adanya milenialisasi ini, ya, tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemikir, sebagai pendidik, sebagai profesional untuk menjawab topik kita pada malam hari ini, masa depan Pancasila, the future of Pancasila. Dan tentunya dengan diskusi kita pada malam hari ini diharapkan tentunya akan memberikan kita marifat manfaat agar supaya ketika kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing dimanapun kita berada, ini menjadi nilai-nilai positif yang bisa kita kecap bersama dan kita transfer sebagai informasi edukasi kepada orang-orang terdekat kita. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, Bapak Ibu, kita langsung mendengarkan kira-kira apa yang menjadi pandangan pendapat daripada Mener Rainer Ointu, ya, terkait dengan masa depan dari Pancasila ini. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mener Rainer untuk silakan memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Sebetulnya judul masa depan ini saya juga teringat akan buku dari seorang intelektual Amerika, Fareed Zakaria. Dia menulis juga The Future of Democracy. Tapi sebetulnya demokrasi di Amerika. Nah, kalau kita merujuk pada tulisan Fareed Zakaria, optimismenya kepada demokrasi Amerika itu justru terbantahkan hari ini, kan. Dengan kasus George Floyd, terbukti bahwa rasisme juga masih berakar di dalam kebudayaan yang sebetulnya sangat super demokrasi. Nah, saya melihat juga masa depan Pancasila itu nyaris seperti itu yang terjadi di masa depan kalau kita tidak berulang-ulang melakukan kritik. Saya menyebutkan secara akademis bahwa Pancasila ini harus dilakukan terus-menerus setelah interpretasi. Sebetulnya yang saya interpretasikan secara akademik hari ini adalah sebetulnya ada 3 sila yang bermasalah di dalam Republik ini. Dan kita tahu dalam pertumbuhan Pancasila dari 4 presiden yang dihasilkan oleh produk Pancasila, 4 orang presiden itu mengalami kudeta. Jadi di mana sebetulnya sila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ataupun sila keempat, permusyawaratan. Dari 4 presiden yang dienyahkan dari
kekuasaan itu sudah menunjukkan bahwa Pancasila masih bermasalah. Ya kan? Apalagi sekarang ini kan. Sekarang ini juga Pancasila seakan-akan sedang dibenturkan kembali kepada peristiwa 65. Nah, yang saya katakan reinterpretasi akademis itu adalah sebetulnya Pancasila itu bisa diremas menjadi 3 sila saja yang tetap masih problematik hari ini. Yaitu sila pertama, ketuhanan, sebagaimana yang dituliskan oleh Yudi Latif di dalam Negara Paripurna, bahwa reinterpretasi terhadap ketuhanan itu harus ditambahkan dengan dengan kalimat ketuhanan yang berkebudayaan, ya kan? Jadi di bukunya itu, di buku Historisitas dan Aktualisasi Pancasila, dia menuliskan bahwa ada interpretasi akademik bahwa problematik di dalam sila pertama ketuhanan yang esa itu harus diimbuhkan lagi dengan kata ketuhanan yang berkebudayaan. Seperti apa ketuhanan yang berkebudayaan hari ini? Apa yang dijaminkan oleh Pancasila terhadap kebebasan beragama? Sampai hari ini kebebasan beragama kita masih problematik. Terhadap masalah-masalah ya, sebetulnya itu kan masalah ketuhanan sebetulnya kan. Sila pertama. Tapi itu Ahmadiyah, termasuk terhadap kasus gereja, pelarangan masjid atau gereja dan sebagainya, berarti masih problematik dalam republik ini, ya kan? Jadi harus ditafsirkan kembali sila ketuhanan itu sebetulnya rumusan aktualnya apa? Itu satu. Kedua, di dalam dua butir itu ada mengandung masalah keadilan di situ, justice, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi faktor kedua adalah saya bilang adalah problematik dalam masalah keadilan hari ini. Yang ketiga adalah ya tentu masalah tadi kesejahteraan. Jadi makanya saya menulis kemarin antara ideologi dan pandemi itu sebetulnya pandemi itu secara tidak langsung ikut mengoreksi keberadaan Pancasila atau eksistensi Pancasila hari ini sedang digerogoti atau dikoreksi justru oleh musuh yang tidak kita kenal, yaitu adalah pandemi. Jadi saya merasa bahwa kritik akademi itu harus terus diusung-usungkan. Kemudian banyak kasus terhadap kebebasan berpendapat hari ini sangat dibatasi oleh. Jadi di mana posisi sebetulnya keadilan sosial ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana sebetulnya letak keadilan di situ yang dituju oleh Pancasila? Ya kan? Itu semata-mata hanya interpretasi oleh kekuasaan yang ada, bukan apalagi sila permusyawaratan itu kan sudah dibajak oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Institusi perwakilan itu kan sudah membajak juga hak-hak rakyat dari situ kan. Sampai hari ini misalnya tidak ada pendapat satupun dari DPR mengenai kasus bencana ini sebetulnya atau pertarungan politik yang sedang berlangsung di dalam masa pandemi. Tidak ada suara hari ini saya dengar. Padahal mereka adalah representasi dari sila keempat permusyawaratan. Gitu. Mereka yang harus mengajukan itu. Nah, saya kira itu kritik saya terhadap reinterpretasi yang harus kita ulang-ulang untuk mengkaji itu aktualisasinya apa. Gitu. Nah, kedua yang saya katakan bahwa ini perlu ada selain reinterpretasi adalah perlu adanya reaktualisasi. Nah, reaktualisasi yang saya dapatkan dari BIPP, Badan BIP ya, BPIP ya. Yang saya dapatkan kemarin dalam diskusi yang dilakukan oleh Kesbangpol itu bahwa seluruh butir Pancasila itu direaktualisasi dalam satu kata. Halo? Ya. Dalam satu kata, yaitu adalah gotong royong.
Nah, sekarang kita mau tagih reaktualisasi terhadap gotong royong itu. Mana gotong royong itu terhadap misalnya kasus pandemi ini? Kasus pandemi ini kan kasus menyangkut seluruh hajat hidup rakyat Indonesia kan. Bukan hajat hidup hanya kabupaten, kota, atau segala. Ini hajat, ini dampak, ini hajat. Ini ujian sebetulnya bagi universalisme Pancasila sebetulnya. Nah, kegotong royongan itu mau kita tagih. Di mana kegotong royongan itu secara aktual yang bisa kita praktekkan hari ini dengan adanya kasus ini juga yang bersifat masif. Saya kira dua itu saja yang bisa saya kemukakan. Nanti kita akan berdiskusi lagi setelah dari Jeffrey Delan. Saya kira itu dulu yang saya. Jadi adanya reinterpretasi, kemudian reaktualisasi. Terima kasih. Saya masih penasaran dengan Nerena, ya. Selain dari reinterpretasi, kemudian reaktualisasi, saya ingin tahu, karena kebetulan kan sebagai narasumber kapasitas budayawan, ya. Kira-kira apa konkretnya Anda menilai dari unsur kebudayaan dengan masa depan Pancasila ini? Kira-kira seperti apa? Ya, apa ya? Jadi Saya kira dari pandangan Anda terkait dengan kebudayaan kita selama ini, apakah Pancasila ini memang betul-betul nilai yang paling pas untuk ditumbuh kembangkan atau seperti apa, Bu? ya, yang saya katakan tadi, ketiga sila itu kalau harus dilakukan kontrolnya oleh kekuasaan, maka tidak ada artinya. Berarti masa depannya itu, kalau kontrol kekuasaan itu hanya ada pada satu rejim atau satu kekuasaan, maka kalau kekuasaan itu dirontokkan oleh kekuatan yang lain misalnya, maka dengan demikian Pancasila akan bubar. Kan begitu, ya kan? Nah, terutama hari ini sedang digenjar-genjarkan adalah kebangkitan PKI. Maksudnya kita tahu bahwa musuh laten Pancasila itu sejak Orde Baru kan diberikan kepada kepada PKI, kan begitu. Nah, sekarang identitas PKI itu harus kita wujudkan secara nyata apa? Bentuk wujud ideologi PKI itu seperti apa sebetulnya? Ya, kan? Nah, sebetulnya misalnya secara aplikatif, kalau misalnya dirumuskan oleh BPIP, kegotong royongan itu adalah suatu rumusan, memang itu rumusan kualitatif. Kita nggak punya indikator kuantitatif bagaimana kegotong royongan itu harus dilakukan, kan begitu. Dan kita harus menguji lagi di lapangan bagaimana kegotong royongan itu. Misalnya dalam program, misalnya program apa ya? Ya program pemerintah misalnya dana desa lah. Jadi bagaimana pemanfaatan dana desa itu menyangkut adalah aspek kegotong royongan di situ. Jadi sebetulnya tantangan itu bukan tantangan ideologi Pancasila dalam arti dalam arti kualitatif, tapi dalam arti kuantitatif. Makanya saya bilang dua rumusan pertama itu adalah sulit untuk kita lakukan kuantifikasi karena itu bersifat kualitatif, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, kemudian keadilan atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan rumusannya harus kualitatif. Tetapi kalau keadilan sosial, ya itu rumusannya harus kuantitatif. Kan begitu. Nah, kalau antara kualitatif dan kuantitatif ini tidak bisa kita kita sinergikan bersama, maka saya meragukan apakah Pancasila ini masih, apalagi kalau menyangkut masa depan. Ada pertanyaan tadi dari aktivis Komnas Anak gitu, ya kan? Jadi anak-anak kita, misalnya masalah nutrisi stunting itu kan, apakah nutrisi stunting itu sudah memperoleh kuantifikasi kepada seluruh anak-anak bayi-bayi di Indonesia hari ini? Sebagaimana kita tahu isu hari ini bahwa anak Indonesia hari ini, bayi yang lahir hari ini sudah berutang, ya kan? Nah itu kuantitatif itu, kuantitatif itu coba kita rumuskan di dalam aspek kualitatifnya. Bagaimana pengaruhnya seperti itu? Saya kira itu kritik akademis yang harus kita lakukan. Saya kira itu masa depan saya ragukan kalau ketiga sila itu yang saya peras menjadi tiga sila itu tidak bisa kita wujudkan kualitatifnya dan juga kuantitatifnya, terutama di keadilan sosial. Yang paling contoh adalah masalah anak, nutrisi stunting. Apakah kesehatan anak bayi hari ini sudah dijamin oleh keadilan sosial di dalam perumusan kebijakan negara? Saya kira itu harus kita ukur dari situ. Jadi kebijakan negara hari ini mau lewat kementerian atau mau lewat
DPR atau mau lewat bupati, gubernur, wali kota, harus kita periksa betul aspek kuantitatifnya di mana, keadilan sosialnya, dan aspek kualitatifnya di mana bisa kita. Saya kira itu kritik akademis yang kita harus lakukan. Baik. Saya kira di situ. Saya ragukan masa depan itu kalau kita tidak bisa mencapai itu. Oke, terima kasih Pak Reynard. Kita berpindah ke Pak Jeffrey Delaru. Silakan Pak Jack. Di unmute dulu. Ya, oke. Selamat malam buat kita semua. Selamat Hari Raya lahirnya Pancasila juga buat kita semua. Dan selamat berbahagia. Sepintas saya lihat muka-muka yang muncul tadi, muka-muka yang bergembira, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oke, barangkali saya dalam konteks sebagai aktivis kepemudaan melihat dari kacamata yang mungkin berbeda dari kacamatanya Bung Reiner sebagai budayawan. Justru saya melihat bahwa Pancasila ini kan sudah menjadi dasar negara kita. Dan secara yuridis, Pancasila ini menjadi ideologi negara kita, tetapi juga menjadi pandangan hidup bagi kehidupan kita. Bahkan kalau kita bersama-sama memahami bahwa secara filosofis, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini sebenarnya merupakan nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup, berkembang dalam kehidupan kita. Baik dari zaman dahulu kala maupun sampai saat ini. Itulah nilai-nilai yang sebenarnya telah tumbuh berkembang yang kemudian dirumuskan dalam poin-poin Pancasila. Sehingga bukan saja pengalaman fakta, tetapi juga pengalaman akal. Pengalaman pemikiran-pemikiran daripada tokoh-tokoh pendahulu kita yang melahirkan Pancasila ini juga memberikan satu filosofis bagi kita. Bahwa Pancasila ini adalah nurani daripada bangsa kita ini sendiri. Sehingga ketika secara yuridis dijadikan sebagai dasar negara, dijadikan sebagai ideologi negara, bahkan dijadikan sebagai pandangan hidup negara kita, maka seyogyanya kita memperjuangkan nilai-nilai itu. Nah, menurut saya bahwa fakta-fakta ada kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti yang disampaikan oleh Bung Reiner ataupun fakta-fakta yang lain, menurut saya bukan berarti kita meniscayakan akan dasar negara kita. Justru fakta-fakta ini atau persoalan-persoalan ini kita gali bersama dengan bedah Pancasila untuk kita mendapatkan jalan keluar bersama, kita mendapatkan solusi bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi misi daripada bangsa kita, untuk mewujudkan visi misi negara kita, untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Nah, oleh karena itu menjawab pertanyaan, bagaimana masa depan Pancasila? Saya mungkin menyampaikan pendapat yang berbeda, bahwa menurut saya Pancasila adalah saya barangkali menyebutkan sebagai satu fakta permanen. Pancasila adalah fakta permanen. Artinya apa? Dulu, saat ini, dan saat akan datang, Pancasila itu menjadi kebutuhan kita bersama. Bahwa dulu, sekarang, dan yang akan datang, Pancasila itu akan selalu ada. Apalagi kita memasuki industri 4.0, kita berhadapan dengan generasi milenial, kita masih berhadapan dengan radikalisme, bahkan kita berhadapan dengan memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme, maka menurut saya Pancasila masih sangat dibutuhkan. Ya, mantap. Sudah selesai, Pak J? Oke, boleh, ya. Boleh. Sekarang begini, Pak J. Bagaimana yang tadi telah kita sampaikan, jabarkan pertama di awal diskusi kita, bahwa ya kebetulan Anda juga adalah seorang ya mau dibilang mantan, tetapi dalam keseharian tentunya sebagai apa istilahnya ya, secara moral Anda juga turut bertanggung jawab, merasa terlibat langsung dengan
generasi muda yang ada di Sulawesi Utara ini. Nah, dikaitkan dengan era globalisasi, kemudian terjadinya degradasi nilai-nilai Pancasila. Zaman sekarang begitu banyak generasi muda kita yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, tidak hafal bahkan Pancasila. Ini kira-kira apa yang menurut Anda perlu untuk dilakukan oleh kita semua ini? Gimana Pak? Ya, oke, terima kasih. Menurut saya itu yang saya sampaikan tadi, bahwa karena Pancasila ini telah menjadi ideologi negara, maka seyogyanya kita memperjuangkan itu. Nah, dalam konteks memperjuangkan itu, maka segala stakeholder yang ada di Indonesia ini akan sangat berperan menentukan masa depan kita, generasi muda kita, maupun bangsa kita sendiri. Di samping ada hal-hal yang dapat dikatakan ada yang kurang baik, tetapi faktanya ketika COVID-19 ini melanda Indonesia, apa yang terjadi? Sebagian besar juga kita masih menuruti apa yang diminta oleh pemerintah. Sebagian besar masyarakat masih menuruti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Artinya apa itu? Bahwa nilai-nilai kemanusiaan masih ada bagi masyarakat Indonesia. Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab masih ada. Ketika orang sekarang melihat orang tidak pakai masker, orang sekarang malah marah itu. Kenapa tidak pakai masker? Itu sekarang orang marah. Artinya apa? Ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu ketika pandemi ini terjadi, kita menyaksikan bersama bahwa sebagian masyarakat tanpa disuruh melakukan aktivitas-aktivitas membantu yang kurang. Walaupun kritikan pedas dari Bung Reiner tepat juga. Kemana ini anggota-anggota dewan yang kalau kampanye dapat takut orang bakasi-bakasi, tetapi ketika di pandemi ini, bakasi-bakasi masker dan sarung tangan dan sanitizer-nya tidak dapat lihat. Cuma orang-orang tertentu saja. Tetapi ini juga tidak menafikan bahwa masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Utara juga kita ini masih mempunyai nilai-nilai kemanusiaan itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ditunjukkan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, untuk ke depan memang menurut saya perlu ada perubahan-perubahan dalam kurikulum pendidikan kita. Metode mata kuliah untuk pendidikan Pancasila di tingkat pendidikan dasar maupun metode mata kuliah di perguruan tinggi barangkali perlu ada reformasi agar supaya mata kuliah Pancasila itu bukan mata kuliah menghafal, mata kuliah yang mahasiswa anggap pandang enteng, sehingga sudah ikut juga paling dapat barangkali perlu ada perubahan-perubahan dalam rangka kurikulum kita agar supaya Pancasila itu benar-benar menjadi semangat. Mahasiswa kalau dengar mata kuliah Pancasila mungkin bergembira. Demikian juga anak-anak di pendidikan TK, SD, SMP, SMA akan menjadi lebih bergairah ketika mendapatkan pelajaran mengenai Pancasila. Barangkali saya kira terobosan di bidang pendidikan ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Baik, saya kira sangat baik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Jeffrey Delaru, karena juga tadi saya sempat membaca Ibu Pangemanan yang sempat menanyakan tentang masa depan Pancasila ini dikaitkan dengan perlindungan anak, dan tadi memang Reiner sudah memberikan jawaban, kemudian dikaitkan dengan jawaban dari presentasi dari Pak Jeffrey Delaru, yaitu tentang perlu adanya perubahan metode kurikulum pendidikan Pancasila. Ini juga tentunya diharapkan bisa mempertegas apa yang disampaikan oleh Reiner tadi, dalam upaya kita untuk melakukan perlindungan terhadap anak, bukan hanya sekedar perlindungan kesehatan semata dengan memberikan imunisasi dan lain-lain, tetapi juga ada perlindungan yang diberikan dari aspek pendidikan tentunya demi masa depan daripada anak-anak kita. Baik, dan itu tadi sudah
Pak Jeffrey Delaru sebagai pembicara yang kedua telah menyampaikan presentasi beliau terkait dengan topik yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu masa depan dari Pancasila. Bapak Ibu, tidak perlu tegang kita ya, karena sebagaimana yang sudah diedarkan lewat judul kita pada malam hari ini di flyer, diskusi kita adalah serius santai. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ivan Tarundayang ini yang baru saja bergabung. Kemudian ada beberapa kawan-kawan kita juga yang dari luar grup ya, yang bergabung. Ada teman-teman wartawan juga ini dari Koran Sindo. Kemudian ada Ibu Gladys Rumpukahu, ada Dr. Roy Masi yang juga sudah bergabung, dan selamat datang juga kepada Bapak Valentino Lumowa ya. Bapak Valentino Lumowa ini adalah doktor filsafat ini, kawan baik dari Bapak Rainer Oito yang juga sudah bergabung bersama-sama dalam diskusi kita pada malam hari ini. Nah, kita akan mendengarkan. Barangkali ada counter argument ataupun pertanyaan dari peserta terkait apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini. Bung Rainer dalam kacamata sebagai seorang budayawan, dan Pak Jeffrey Delaru kacamata sebagai seorang aktivis kepemudaan. Nah, oh ya, Pak Kama, ini angkat tangan Pak Kama atau taruh di pipi? Iya, sengaja angkat tangan tapi mendaftar di penanya kedua. Oh, di penanya kedua ya Pak Kama ya. Iya. Oke, baik. Jangan sampai saya terlepas lagi nih Pak Kamajaya. Jadi Pak Kamajaya memberikan kesempatan kepada penanya pertama. Siapa yang ingin menjadi? Ya, boleh. Oke, baik. Bapak Hendrik Sompotan sebagai Ketua Umum FKPPI Sulawesi Utara. Silakan Pak Hendrik. Jadi selamat malam teman-teman. Jadi sebenarnya Selamat malam. Malam baik. Malam baik. Pancasila ini kan kalau orang Manado bilang sonet, tidak bisa diganggu gugat. Tapi perjalanan waktu pada saat reformasi, maka disitulah mulai bocor. Terus terang kami mempunyai pengalaman pribadi, bukan pribadi, tapi pengalaman sebagai Kaban Kesbang di Minahasa Tenggara. Yang perlu ada filter di Depdagri waktu itu. Karena apa? Di Depdagri mengeluarkan surat supaya membatasi upacara yang mengucapkan Pancasila. Itu surat resmi edaran. Ya. Iya, betul. Di SD, SMP, SMA, dalam upacara ya, orang dulu tahun-tahun 70-an kalau upacara pasti Pancasila diucapkan. Nah itu. Sampai terjadi ada salah satu kabit Kesbang, kebetulan kalau saya tidak salah ada acara saya mengundang Pak Toar Palilingan, Pak ada beberapa pembicara, dia yang pimpin Indonesia Raya. Dia pimpin Indonesia Raya cuma satu kali tuh, hiduplah Indonesia Raya, kon dia berhenti. Habis itu kita tegur. Dan memang banyak pejabat yang lupa ini Pancasila. Sudah tidak digaung-gaungkan. Reformasi terlalu memutus ini soal, bukan kita bilang jelek itu P4, tapi sebagian besar masih bagus. Nah, kemudian saya tahun lalu ikut satu seminar internasional dengan UI, itu pakar-pakar dari luar negeri juga hadir, tapi yang saya sedikit ingat pernyataan dari Pak Jimli Asidiki, karena dia pembicara, dia menyatakan bahwa sebenarnya Pancasila itu universal, baru dikumpulkan. Jadi dia bukan digali dari Indonesia, seperti sejarah bilang. Persatuan itu universal, ketuhanan universal, dan demokrasi semua itu universal.
nanti dikumpul di Indonesia baru jadi. Itu pernyataannya. Jadi bukan dari dasar apa, ini sesuatu yang universal yang dikumpulkan. Sehingga itu jadi Pancasila, bukan oh ini ketuhanan, memang di negara lainnya ada ketuhanannya, ada lain-lain. Nah ini yang kemudian kalau dikaitkan dengan pernyataan Pak Reiner bahwa ada kekhawatiran, kami terus terang di FKPPI, ada Ibu Heni juga di sini, selalu setiap beberapa bulan ada Komsos, dan di situ kita membahas. Jadi di tentara itu selalu kita dipanggil dan di-drill tiap ada Komsos, khusus keluarga besar TNI. Apa itu Komsos? Komunikasi sosial. Jadi di situ kita selalu diingatkan supaya ada penggembosan-penggembosan yang tidak kelihatan. Jadi penggembosannya di tiap departemen sudah ada PKI yang muncul. Dan ini informasi A1. Jadi, dan kami juga mengetahui itu karena waktu di Kesbang orang jadi dapat surat telegram rahasia yang menyatakan mana ini orang-orang yang patut diawasi, tapi itu sangat rahasia. Dan kemudian saya tadi malam sempat chatting dengan Pak Stevo, kita bilang kita selalu dapat drill juga di rumah karena salah satu pelaku sejarah ada di rumah sini dan masih hidup. Umur 90 tahun, 95 tahun, dan 95 yang mengadili Nyono ya dengan Ali Said. Jadi dia juga memberitahukan ada hal yang baru yang saya tahu bahwa tahun 65 dia katakan sudah tidak tahu mana kawan mana lawan. Tapi yang pasti dia bilang yang mengadu domba adalah Rusia dan Amerika. Itu yang dia kasih tahu tadi kemarin dulu malam. Nah ini yang perlu kita angkat sebenarnya ini, ya. Dan dia kan kepala auditor militer, jadi daftar itu juga ada di dia. Cuma dia ini mau kasih keluar. Kita ada paksa mau minta sampai DP buku dia belum kasih karena belum pikun. Kalau so pikun, kita boleh bikin bodoh kok minta tuh. Oke, makasih. Terima kasih Pak Hendrik Sompotan. Yang dimaksud oleh beliau itu adalah mertua tercinta beliau. Sudah berusia 95 tahun. Saya juga ingin menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kris Pusung, ya, yang Bapak Kombes Pol Kris Pusung, jauh-jauh ini dari luar Manado juga bergabung dengan kita. Mantan Kapolres Minahasa terakhir di Manado di Sulawesi Utara, dan kemudian selamat bergabung juga dengan Bapak Mahyudin Damis, ada Bung Redi semua. Bung Redi juga sempat mengeluarkan pernyataan ini kepada kedua pembicara dari segi kualitatif dan kuantitatif Pancasila, apa yang perlu disempurnakan dalam undang-undang pemilu. Nah, ini nanti sebentar dijawab oleh kedua narasumber. Kita beralih kepada Bapak Kamajaya Al-Ketuup. Silakan Pak Kamajaya. Ya, malam baik semua. Malam baik. Selamat malam. Nah, ini sudah mengada dengan teman-teman lama dan memang saya kurang aktif di JWS ini kalau sifat ukurannya adalah ada stimulasi dan ada responsif. Saya kurang aktif, tetapi saya senantiasa memonitor. Selalu apa yang saya monitor, yang penting saya kabarkan kepada beberapa teman, terutama untuk Bung Sof, ya. Begini teman-teman, terkait dengan tema kita kali ini, yaitu sebenarnya menyoal tentang otoritas Pancasila. Tetapi apa yang saya akan kemukakan ini bukanlah teks. Jadi bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Saya katakan apa yang saya kemukakan adalah sebuah resume abstrak dari penelitian saya tentang karakter pemuda termasuk Pancasila. Bagaimana resepsi anak-anak muda, dan saya yang terkait dengan Pancasila ini adalah mengukurnya, ada korelasinya dengan apa yang dikemukakan Presiden kita Bung Reiner tentang keadilan sosial. Jadi saya punya fakta-fakta yang sifatnya kuantitatif.
walaupun saya kemudian akan mengkualitatifkannya. Jadi menurut tanggapan atau saya menyebut dalam judul penelitian adalah resepsi. Resepsi anak-anak muda, kaum milenial, terutama di sini saya meneliti respons dari kelompok milenial pengusaha muda ya. Jadi ya, di kalangan startup. Jadi ini kelas kalau pakai UMKM istilahnya ini adalah kelas kecil ya, usaha mikro, kecil dan menengah, ya kecil dan menengah dan yang mikro itu yang kelas-kelas kaki 5 kalau Renard bilang itu apa toko di dada. Saya misalkan ada yang relevan dengan baik yang Bung Renard maupun Bung J kemukakan. Jadi sekarang anak-anak muda tahu Pancasila ketika saya data. Mereka sekarang tahu Pancasila itu dari mana? Dan jawabannya, Bung J, dari pelajaran di sekolah. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang sebenarnya sebagai pelapis yang justru lebih tebal, gitu ya. Sumber-sumber yang lebih signifikan, yang secara dalam pendidikan ada sandwich system, yang berlapis berulang itu tidak lagi terjadi terhadap Pancasila yang konon adalah dasar negara kita. Jadi tanggapan mereka atau respons mereka adalah mereka tahu sekarang Pancasila anak-anak 20-an tahun itu adalah dari mata pelajaran. Dan itu pun kita ketika dalami, ya. Kemudian saya mendapatkan jawaban ketika saya tanya, apakah Anda bangga menjadi warga negara Indonesia? Jawabannya bangga. Teman-teman dan teman-teman semua, jadi penelitian saya ini sebenarnya adalah meneliti respons kaum milenial terhadap bangsa sebagai representasi yang menjalankan Pancasila. Jadi kalau kita menagih, siapa yang harus Pancasila? Yang Pancasilais itu siapa? Yang pertama adalah harus negara. Warga ini adalah subjek dari servantnya negara. Nah, jadi itu penelitian saya sebenarnya. Bagaimana persepsi dalam pengertian menurut kaum milenial terhadap keberpancasilaan negara. Ya. Ini nanti Bung Renner saya kira relevan. Nah, karenanya mereka mengatakan bangga menjadi warga negara, tetapi kemudian saya kejar. Nah tadi siapa ya? Siapa? Pak Kesbang, sorry, nama kecil lupa. Bapak Hendrik sebutan. Nah, jadi tadi kan dikatakan bahwa Pancasila itu universal, iyalah. Saya sebagai pembelajar American student pernah ketika meneliti apa yang kita sebut Pancasila dengan apa yang disebut dasar negara kita Amerika dan Indonesia itu sama. Bahkan lambang-lambangnya pun juga banyak kemiripan. Tapi saya tidak mengambil banyak porsi tentang itu, tetapi saya mau meneruskan bagaimana respons mereka kaum milenial ini yang jadi harapan kita kalau negara ini mau langgeng, mau lestari, ya kan kita harus mewariskannya kepada generasi muda yang sekarang kita sebut sebagai generasi milenial itu. Nah, mereka menjawab, ya bangga, tetapi ketika saya katakan secara universalitasnya kan kita bisa ukur. Karena ini penelitian ini adalah mixer ya, metode Bung Sok. Jadi ada kualitatif dan kuantitatifnya. Mereka saya kejar, kalau Pancasila itu pada dasarnya adalah tonggak untuk menjalankan negara, jadi nation interest, tidak akan membahas ini, tetapi negara itu bertahan itu karena nation interest-nya jelas mau mana gitu ya. Bagaimana negara melayani warganya, gitu ya, istilah yang saya mau katakan itu. Dan mereka mengatakan ya kalau dibandingkan dengan negara, kalau kita bandingkan Indonesia ini ada berjejer di antara negara-negara yang lain, dan semua negara ini maju karena mereka adalah dituntun oleh dokumen yang kita sebut di Indonesia Pancasila. Nah, bagaimana Anda sebagai pengusaha muda merespons kalau saya tanya, jadi Indonesia itu urutan keberapa?
bukan hanya soal besarnya saja, tetapi bagaimana negara hero terhadap warganya dan terutama kaum muda. Jawaban mereka, Indonesia bukanlah negara yang paling Pancasilais. Ada negara yang lebih Pancasilais. Saya bilang saya mau tahu. Sebutkan negara-negara yang lebih Pancasilais dibanding Indonesia di dunia ini. Jawaban mereka, Bung Renner, menarik. Yang pertama adalah Korea. Saya tidak tahu, Bung Renner bisa mengelaborasi kenapa Korea. Mungkin karena pengaruh drakor. Drakor ini. Yang kedua, ini Amerika. Yang ketiga, Cina. Itu paling Pancasilais. Saya kira Bung Renner saya tidak mendiskusikan ketika saya bertanya soal misalkan sila ketuhanan. Bung J dan Pak Isbang juga tadi cerita negara lain ada yang tidak bertuhan. Semua mereka yang kita sebut tidak bertuhan sesungguhnya mereka juga punya Tuhan. Ya. Nah, saya lanjutkan bahwa kalau begitu Indonesia bagi mereka adalah kurang Pancasilais. Walaupun secara teks saya setuju dengan Bung J bahwa ya kita sebenarnya punya nilai-nilai yang luhur, tetapi luhur itu tidak membumi. Nah, itu ditagih, kemudian saya di sini menagih pertanyaan berikutnya adalah, sebagai profesional muda, apakah kalian, dalam mengembangkan karir kita untuk menguji bahwa negara sebenarnya memperlakukan warga mudanya ini dengan representasi sebagai pengejawanta atau pelaksana Pancasila. Mereka, ketika saya tanya bagaimana kiranya negara terhadap upaya Anda sebagai pengusaha muda, dan mereka mengatakan bahwa peran pemerintah kecil, peran negara tidak signifikan. Yang menarik, memang angkanya adalah rata-rata, ya rata-rata cenderung kecil. Peran pemerintah, respons mereka mengatakan kecil peran. Dan saya tidak akan banyak menyebutkan beberapa poin lain, tapi yang relevan dengan diskusi kita kali ini adalah ketika respondennya adalah itu tadi adalah startup, ya, kelas kecil dan menengah. Tetapi kelas mikro, kelas ekonomi ya, mikro jawabannya itu saya katakan lebih lebih rendah lagi. Jadi mereka bahkan ada kata kuncinya di sini, respek mereka terhadap negara itu adalah rendah untuk menghormati negara, karena jawaban mereka adalah simpulannya karena negara juga respeknya terhadap mereka juga rendah. Nah, ini menarik, ini data bukan teks, ya. Ini konteks kekinian. Jadi kalau kita mengatakan bagaimana Pancasila ke depan, saya kira ya saya menganggap saya pakai kata ini dulu ya, kecuali nanti diskusi ada perkembangan, tetapi menurut saya miris. Pancasila sungguh mengkhawatirkan. Jadi kalau ada, Bung Renner, saya tadi membaca ada the end of ideology, ya memang Indonesia bisa saja ideologinya akan hilang, dan yang mengkhawatirkan kita adalah sebagai rasa tanggung jawab kan kita ini orang-orang generasi kolonial ini. Kita mencintai negara ini. Kalau orang kan NKRI itu memang soal harga mati. Tetapi kita juga harus realistis. Apalagi sebagai intelektual kita harus mengukur data yang sekarang tengah tumbuh. Dan isu-isu yang tadi dikatakan sebenarnya menurut saya bukanlah inti. Seperti kekhawatiran terhadap gerakan-gerakan baik radikal maupun separatis, menurut saya termasuk PKI, menurut saya itu adalah sifatnya sekunder. Yang primer adalah sistem ketatanegaraan dan juga karakter-karakter yang sekarang tumbuh di dalam ranah publik. Pemimpin-pemimpin kita itu adalah sebenarnya jadi barometer. Kita tahu, saya setuju dengan Pak Kesbang tadi, bahwa ingat, sampai sekarang Korea masih tetap ada wajib militer loh. PA4 itu menurut kita itu sebenarnya harusnya ada, walaupun perlu ada reinterpretasi dalam pengertian, setuju Bung Jai, dalam metodologi. Kita interpretasi kemari dan kita kontekstualisasikan, itu saya setuju. Jadi kalau mau mengawetkan, mau melestarikan, maka dia harus hidup dalam
kehidupan kita sehari-hari, tetapi hidupnya adalah harus ya kita tahu itu bersifat sangat dari atas ke bawah. Saya menggunakan kata ini karena menurut saya ini adalah yang benar. Dia mewakili fakta. Apa yang terjadi kalau sekarang buruk karena bukan warga secara publik buruk, tetapi orang-orang yang mestinya jadi teladan tengah buruk perilakunya. Keteladanan hilang kita. Jadi Pancasila di mana sekarang? Ada di buku-buku, Pak. Hanya ada dalam catatan-catatan, Bu. Nah, itulah, walaupun tentu saya kembali sebagai penanggap, saya membatasi diri bahwa kalau kita mau melihat fakta ini, saya yakin ini adalah representasi dari nasional, dari skala nasional, ya. Warga negara kita sebenarnya orang-orang seperti kita, orang-orang yang berumur di atas 40, di atas 50, Pancasila itu luar biasa. Tetapi jangan-jangan fakta sekarang anak-anak 20-an tahun, 30 ke bawah itu tidak tahu Pancasila dalam arti yang kita rumuskan, Bos. Beda. Ya. Jadi ini catatan saya. Baik. Oke, pemerintah ternyata yang tidak Pancasilais itu jangan salahkan warga karena pemerintahnya yang bermasalah. Terima kasih, Bos. Baik, terima kasih Pak Kamajaya. Ya, sebuah autokritik yang luar biasa ini terhadap pemerintah karena Pak Kamajaya juga adalah seorang peneliti akademis, kemudian juga budayawan yang menilai bahwa ada krisis keteladanan dari para elit pimpinan kita sehingga menjadi miris terhadap masa depan Pancasila. Nah, ini sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh kedua penanya pertama ini, dan diskusi. Oh, Pak Ivan. Halo. Pak Ivan. Ya. Ada yang mau disampaikan? Boleh? Boleh, silakan Pak Ivan. Baik, terima kasih teman-teman. Malam baik. Tabea. Tabea, malam baik. Dapat dengar? Dapat dengar bagus. Oke, menurut saya Pancasila itu akan tetap ada sampai Indonesia atau sampai kapanpun Indonesia ini ada. Ya. Pancasila menjadi falsafah, menjadi tolak ukur. Memang ada zaman-zaman ketika kita melihat atau degradasi terhadap Pancasila itu sendiri seperti mungkin pada masa sekarang ini, ya. Tetapi yakin saja bahwa Pancasila itu akan tetap ada. Karena di dalam Pancasila ternyata ada nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam situ. Betul tadi bahwa kalau kita membandingkan Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Cina, justru ketiga negara ini lebih Pancasialis dari Indonesia. Pertama, ketuhanan mereka tidak dipertanyakan lagi. Contoh, ya, di satu daerah yang kita semua kenal, Bronx, di Amerika, jam 2 tengah malam nggak ada lagi orang minum di leput. Ya, nggak ada lagi orang minum di leput. Nggak ada, di pinggir jalan nggak ada, semua masuk. Itu menandakan bahwa mereka ketuhanannya dapat, kemudian kemanusiaannya tidak mengganggu orang lain, ya, keadilannya juga. Kalau di Indonesia, di lorong-lorong pagi orang panggil Pak polisi, mari minum sama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara atau teman-teman sekalian, nah ini menandakan ya negara kita masih terlalu baru. Sekarang aja Amerika ratusan tahun, kita baru 70-an. Ya. Apapun yang akan melanda kita Pancasila ini sudah diuji dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Ya. Betul tadi bahwa Pancasila universal, tapi digali di budaya Indonesia yang gotong royong. Mungkin kalau di Minahasa atau Sulawesi Utara lebih kenal dengan Mapalus.
Ya, gotong royong itu adalah segala-galanya yang tidak ada di budaya lain. Budaya liberal, bahkan Amerika, Cina, negara yang budaya tertua mungkin tidak ada gotong royong. Indonesia dengan gotong royong dalam arti kata gotong royong bukan zaman sekarang, wanipiro. Gotong royong yang mari kita bersama melakukan satu hal untuk kebutuhan bersama, ya itulah gotong royong. Jangan saya mendapat apa dari gotong royong itu. Ya mungkin ini ya saya tidak akan menyinggung waktu saya masih pemerintah. Tadi ada persinggungan sedikit mengenai pemerintah. Ya saya melihat itu adalah oknum ya yang tidak menegakkan Pancasila. Jangan kita serang pemerintah oknum begitu. Mungkin itu nanti kita balik lagi ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada. Halo. Iya. Baik, terima kasih Pak Ivan ya. Bapak Ivan Sarundayang. Halo. Mantan Wakil Bupati Minahasa ya. Tambah sedikit. Oh, mau tambah sedikit. Coba, silakan. Jadi selamat malam ulang teman-teman. Saya. Oh Pak Heri, silakan. Ya, apa yang dikatakan oleh Bung Kamajaya juga Bung Einer, yang sedikit disentil oleh Bung Ivan Sarundayang. Saya berkesimpulan ada masalah mendasar bagi pemerintah, bagi penyelenggara negara. Masalahnya adalah masalah komunikasi. Saya lagi-lagi selalu menyoroti ini. Agresivitas komunikasi dari penyelenggara negara ini tidak segencar orang-orang yang coba mendengungkan kembali ideologi kiri seperti PKI. Ya. Lebih agresif. Nah, kalangan milenial, anak-anak sekarang ini mereka butuhkan hal ini, butuhkan hal yang selalu. TAP MPR nomor 2 tahun 78 yang dieliminir oleh TAP MPR 18 tahun 1998. Saya coba cari referensi, dasarnya itu dieliminir itu apa? Itu Eka Prasetya Pancakarsa. Itu pedoman penghayatan Pancasila. Ada yang sampai 48 jam, ada yang sekian. Nah, ini ruh dari Pancasila. Pancasila yang bukan hanya sebagai sekedar dasar negara, tapi Pancasila sudah dianggap sebagai way of life, pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia. Bayangkan, udah jadi pandangan hidup, bukan lagi sekedar dasar sebuah bangsa. Nah, ini yang dibutuhkan oleh anak-anak sekarang. Ini yang dibutuhkan oleh kaum milenial. Ini sebagai masa depan Pancasila, karena mereka adalah pelari berikut yang akan melanjutkan tongkat estafet kelangsungan Pancasila. Dikaitkan dengan pemilu, inilah tingkat partisipatif masyarakat menjadi kurang karena pengamalan terhadap persatuan Indonesia. Ini kemudian unsur-unsur musyawarahnya. Ini terjabar secara rinci, secara jelas, tegas di dalam program P4 itu. Yang saya heran, lagi-lagi tadi siapa katakan itu, berbagai hal itu selesai tentang Pancasila. Pak Kaban, ikutin Bung Kamajaya. Sesudah reformasi, sesudah Pak Harto lengser, kenapa ini tidak dilanjutkan? Kaitkan lagi dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam Pancasila. Ini sudah terrangkum semua di dalam Eka Prasetya Pancakarsa ini. Nah, saya pikir ini yang perlu digarisbawahi, yang bisa menjadi acuan pemerintah mengkomunikasikan ini, mengkomunikasikan kepada generasi 4.0 ini. Jadi saya rasa sementara dari saya ini, terima kasih. Baik, terima kasih.
Bung Heri Nyoksi Rumondor, seorang wartawan senior. Jadi tentu ketika berbicara terkait dengan masa depan Pancasila ini, beliau langsung mengkritisi dari aspek komunikasi publik ya, yang menurut beliau memang kayaknya ada yang putus di sini sehingga tidak tersosialisasikan dengan baik Eka Prasetya Pancakarsa. Dan Bung Ivan tadi yang masih tetap optimis dan terus optimis bahwa Pancasila ini sampai kapanpun akan tetap bertahan karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Memang kalau memang terjadi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat karena memang negara kita baru berusia 70 tahun, sekitar 70-an tahun ya, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah ratusan tahun. Dan kemudian kritik terhadap pemerintah itu mungkin lebih condong kepada optimis. Nah, percakapan kita menarik dan dari keempat penanggap yang sudah menyampaikan juga beberapa argumen-argumen mereka, saya ingin kembali dulu kepada narrator. Ya. Ini narrator menarik apa yang disampaikan juga oleh Bapak Kamajaya Alkutub. Ya, ada beberapa dalam penyampaian beliau yang meminta agar narrator untuk memberikan tanggapan terkait dengan beberapa hal yang tadi disampaikan. Apakah ada aspek-aspek tertentu yang ditangkap oleh narrator ya, kaitan dengan tanggapan bahwa dari pengusaha milenial bahwa ternyata negara yang lebih Pancasila itu bukan Indonesia, masih ada negara-negara lain, dan bahkan mereka menyebut ada Korea Selatan dalam hal ini, kemudian Amerika Serikat dan China. Nah, kira-kira gimana ini, Rainer? Ya, saya kira Bung Kamajaya maupun Hendrik tadi dan juga dari 4 komentar tadi, saya menanggapi bahwa tesis yang saya kemukakan tadi itu memang bermasalah ternyata. Begitu. Mereka kan melakukan kontekstualisasi atas apa yang saya katakan, ada problematik di dalam perumusan reinterpretasi kembali atau reaktualisasi terhadap Pancasila itu. Kan begitu. Jadi tanggapan mereka itu adalah membuktikan bahwa apa yang saya kemukakan tadi itu mempunyai landasan empirik, kan begitu. Kalau disampaikan oleh Bung Heri tadi yang terakhir, penanggap terakhir, menurut beliau, kenapa tidak diangkat lagi Eka Prasetya Pancakarsa yang sudah cukup komprehensif? Menurut narrator bagaimana? Apakah perlu ada reinterpretasi atau kembali lagi? Tadi saya kira Kamajaya terlalu cepat menohok. Itu kan kesalahan ada pada state kan? Negara telah representasi dari yang harus melakukan aplikasi atau reaktualisasi Pancasila itu kan ditugaskan kepada BPIP. Ya. Jadi mereka yang harus mempunyai tugas operasional untuk melakukan kembali terhadap juga memasukkan dalam kurikulum pendidikan misalnya. Mereka itu punya tugas untuk memberikan itu kepada lembaga-lembaga negara yang melakukan yang melakukan pengejauhan tahan terhadap semua sistem nilai Pancasila itu. Ya. Jadi BIPP juga harus melakukan koreksi misalnya pendidikan. Kenapa pendidikan itu mengalami kesenjangan di dalam proses ideologisasi, kan begitu. Ya. Jadi ideologisasi itu mau dimasukkan di dalam kurikulum yang mana, ya kan begitu. Dulu kan ada P4. Ya. Sekarang kalau tidak salah kalau dulu itu yang saya pernah nikmati itu pendidikan moral Pancasila. Iya, itu kan pendidikan moral Pancasila kan itu kan. Kemudian ditopang kalau menggunakan sistem sandwich yang dikatakan oleh Pak Kamajaya, selain adanya pendidikan moral Pancasila, ditopang lagi dengan P4. Nah, itu. Iya, dulu saya waktu belum mengenal Pancasila, kita diberikan pelajaran, saya masih SD atau SMP, itu namanya civics. Ya, civics. Ya kan, civics. Nah, civics itu sebetulnya adalah semacam pendidikan ideologisasi ataupun kebudayaan di situ.
Di Amerika sekarang sipik itu masih dipakai kan sebagai dasar pendidikan bagi pemberian fondasi nilai. Jadi kan begitu. Itu kan ujungnya adalah memberikan fondasi nilai, dan nilai itu secara kualitatif setelah mereka serap, mereka akan uji kembali di dalam aspek empirik yang tentu secara kuantitatif kan. Itu yang saya katakan tadi. Jadi menjawab juga pertanyaan dari Reddy bahwa apakah pemilu? Ya saya kira juga apalagi itu lembaga penyelenggara. Mereka lah yang menjadi sumber dari adanya rekrutmen terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak beres, itu kan begitu. Jadi hanya formalitasnya yang mereka lakukan, tetapi di dalam substansi dari formalitas, katakanlah undang-undang pemilu itu, coba kita periksa kembali undang-undang pemilu. Apa itu sudah memenuhi syarat-syarat Pancasilais lah begitu? Apakah ada nilai-nilai Pancasilais di dalam undang-undang itu kan begitu, ya kan? Jadi sebetulnya kita mudah mengujinya, dan terima kasih Kamajaya sudah melakukan penelitian justru pada generasi milenial. Dan bayangkan tanggapan mereka bahwa negara yang paling Pancasilais bukanlah negara Indonesia, tapi negara tetangga. Nah, pertanyaan kenapa harus Korea? Saya kira karena Korea itu di dalam sistem pendidikan yang saya baca, sistem Korea itu adalah mengadopsi sedemikian dalam nilai-nilai sejati kebudayaan mereka. Tetapi mereka bisa bikin itu secara aktual itu di dalam kebudayaan pop misalnya. Kenapa kebudayaan pop hari ini? Misalnya saya contohkan kebudayaan pop. Saya menonton film misalnya film sinetron Korea misalnya The World of the Marriage kan. Tahu ada tentang itu. Ya saya mengikuti itu untuk memahami kebudayaan mereka itu seperti apa. Itu film itu adalah produk kebudayaan kan begitu. Dan itu juga suatu produk kebudayaan dalam arti pendidikan kan. Dan di dalamnya ada nilai-nilai falsafah ya. Iya, jadi nilai-nilai itu mereka ejawantaka di dalam film, di dalam kebudayaan pop segala macam itu mereka bisa ejawantakan. Kan misalnya kebudayaan Jepang ketika mengalami tsunami kan muncul kan kebudayaan dari mereka apa yang disebut gambate. Nah, saya kira kalau BIP merumuskan bahwa kita peras Pancasila itu menjadi gotong royong, nah sekarang kita tagih mana gotong royong itu di dalam proses sekarang. Ini kan Ibu Veronica bilang begini, Pancasila sekarang sama dengan lagu Evergreen, lama-lama tinggal kenangan. Jadi memang perlu dipaksa supaya masyarakat kita itu memahami dan mengingat terus Pancasila, mulai dari bangku sekolah, kampus, dan pemerintah. Nah ini kalau saya lihat bahasanya Ibu Veronica ini kayaknya merindukan dengan P4. Gimana itu, Rena? Dalam kritik kebudayaan ini yang disebut dengan recalling of culture. Jadi sebetulnya hari ini kita harus kembali merecalling apa yang sudah dihasilkan oleh kebudayaan kita hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, apakah kita tidak memeriksa cacat atau leknya dari kebudayaan Pancasila ini? Misalnya dalam tatanan politik, di dalam tatanan ketatanegaraan misalnya hari ini. Coba kita periksa betul-betul, Anda yang belajar ilmu hukum. Apakah betul-betul ilmu hukum yang diterapkan di dalam ketatanegaraan ini sudah betul-betul mengandung aspek-aspek dari kelima butir Pancasila itu? Ya kan? Misalnya aspek keadilan itu yang kita tagih. Mana humanisme? Yang saya katakan tadi dari awal, bahwa sejarah kita ini dalam 70 tahun mengalami 4 kali kudeta bagi pemimpin negara ini. Baru 7 presiden, tapi sudah 4 yang kena kudeta. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, dan terakhir Gus Dur. Kan begitu. Jadi harus kita periksa betul, apakah sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permasalahan perikan, termasuk di sini ya, Saudara Reddy, bahwa KPU itu juga harus kita periksa betul. Mereka kan lembaga super body yang dibentuk oleh negara untuk menjadi penyelenggara di dalam proses dalam proses pemilih, kan begitu. Mereka itu yang bertanggung jawab terhadap itu. Jadi kalau yang Kamajaya katakan negara itu menjadi bertanggung jawab, ya sekarang negara itu representasinya adalah, kalau untuk rekrutmen politik, representasi negara itu adalah KPU. Mari lembaga PKU kita kritik betul-betul. Apakah dia sudah menerapkan secara kualitatif atau secara kuantitatif
apa yang dirumuskan oleh butir-butir Pancasila itu. Kan begitu. Gampang kita kemujinya kan begitu. Misalnya dari pemilu yang yang pemilu sudah reformasi kan sudah berapa kali? Sudah 3 kali. 3 kali. 3. Coba kita periksa betul. Kita kritik secara akademis. Apa betul-betul penyelenggaraan itu sudah betul-betul memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila. Jadi di situ keselamatan Pancasila itu akan ditentukan, saya menyetujui apa yang Kak Majaya katakan, akan ditentukan oleh lembaga penyelenggara negara ini. Ya. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap mati tidaknya. Jadi masa depan Pancasila itu sangat tergantung dari penyelenggara negara. Ya. Kalau mereka tidak mau pakai itu, ya sudah, kita tidak harapkan masa depan Pancasila akan berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Ya, saya tidak mengabsolutkan. Karena saya teringat dulu yang disebut oleh Inyo, Eka Prasetya Pancakarsa itu. Ada suatu ungkapan dari waktu kita dapat P4, bahwa kita harus menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Coba kita periksa, mana kemurnian dari penyelenggaraan Pancasila di dalam pemilu misalnya, di dalam sistem pemilu. Yang 3 pemilu itu kita periksa betul-betul. Ya, tapi ini saya tidak berambisi memeriksa itu dalam arti dari survei-survei. Saya tidak terlalu percaya pada survei. Saya lebih percaya pada penelitian akademis betul-betul, scientific betul. Ya, karena kalau ya kita bisa periksa lah pertanyaan-pertanyaan dalam survei itu kan sudah ada resultnya atau sudah ada goalnya kan begitu. Sudah ada target yang diharapkan dari pertanyaan. Tapi kalau orang ilmuwan tidak begitu kan begitu. Nah, sebagian besar kita di sini kan ilmuwan, akademisi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa menjawab 2 aspek yang saya sebut tadi. Apakah sudah memenuhi syarat kualitatif atau sudah memenuhi syarat kuantitatif? Baik. Seperti pertanyaan anak itu. Coba kita periksa kebijakan terhadap anak, terhadap bayi di Indonesia ini sudah memenuhi syarat-syarat kualitatif dan kuantitatif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila. Oke, benar. Waktu kita tinggal 8 menit, saya ingin saya kira itu jawaban saya. Mendengarkan apa yang ditangkap oleh Bapak Jeffrey Delaru terkait dengan tanggapan-tanggapan para penanggap dalam diskusi kita. Silakan Pak Jeff. Ya, terima kasih. Jadi dari percakapan ini semakin memperkaya bahwa sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu ada dalam kehidupan kita. Bahwa oleh Senior Ai mengatakan bahwa itu juga adalah nilai-nilai universal, tapi itu juga membuktikan bahwa nilai-nilai universal, nilai-nilai yang berlaku internasional itu hidup dan tumbuh juga di negara kita. Dan itu sudah kita boleh saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun ada kasuistis-kasuistis yang menurut saya tidak meniscayakan akan Pancasila sebagai ideologi negara ataupun Pancasila sebagai pandangan hidup. Oleh karena itu, yang menjadi menarik dalam percakapan diskusi kita pada malam hari ini, kalau begitu, siapa yang harus mengaktualisasikan, siapa yang harus mengejawantakan akan nilai-nilai daripada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya memang dari Perpres tahun berapa itu, 2018, Perpres 7 tahun 2018 mengenai BPIP, sebenarnya badan ini sangat diharapkan untuk mengaktualisasikan, mengejawantakan akan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tetapi kelihatannya belum berkembang baik BPIP ini. BPIP ini kelihatannya kalau zaman dulu seperti BP4. BP4 zaman dulu. Sekarang pakai BPIP. Badan Pembinaan BP7 kalau nggak salah. BP7 ya. Sekarang pakai BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Memang sekali lagi kalau kita agak kurang seret pakai kata pembinaan. Janganlah pakai, kalau pakai pembinaan kan ada seakan-akan orang tidak kekerasan di situ atau paradigma yang kurang enak kalau pakai kata negatif dibina, pembinaan, ya kan. Padahal
Padahal Pancasila ini kan sangat dinamis, Warga binaan. mengikuti perkembangan kehidupan bangsa kita. Nah, oleh karena itu, dalam pembicaraan malam ini saya sepakat bahwa salah satu yang harus mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah penyelenggara negara ini. Penyelenggara negara ini diwajibkan untuk mengaktualisasikan. Lalu bagaimana penyelenggara negara ini harusnya mengaktualisasikan? Ya, kepada undang-undang. Kita menjawab juga pertanyaan Bung Redi. Bagaimana terhadap undang-undang pemilu? Ya harus kita tambahkan sebenarnya dalam undang-undang pemilu untuk calon-calon yang akan menjadi pemimpin negara ini harus ada seleksi terhadap nilai etik maupun integritas daripada calon. Jangan nilai-nilai ini tidak terakomodir. Hanya yang penting berkelakuan baik saja, urus di pengadilan, dapat sudah. Jadilah calon, diurus oleh partai. Tetapi nilai-nilai etiknya di mana? Disensor. Nilai-nilai integritasnya di mana? Disensor. Kadang-kadang saya berpendapat, pemimpin-pemimpin kita di zaman Orde Baru barangkali lebih hebat dari zaman sekarang. Anggota-anggota DPR di zaman Orde Baru, sambarang saja tunjuk, adalah latar belakang organisasi yang mereka pimpin. Dan mereka mampu berbicara. Di zaman sekarang, kelar 5 tahun, enter keluar di koran pun yang ada bicara. Gimana ini? Padahal menjadi senat, menjadi anggota senat itu, senator itu ya berbicara. Bagaimana menjadi anggota senat, menjadi anggota dewan tidak bisa berbicara. Nah, oleh karena itu, malam hari ini kita sepakat. Penyelenggara. Oleh karena itu, undang-undang untuk rekrutmen penyelenggara ini yang perlu diperbaiki. Ya, Bung Renner, untuk penyelenggara pemilu dalam konteks ini KPU, ya memang ada berbau politik. Karena ujung-ujungnya diseleksi oleh Komisi 2 DPR RI. Ya, berarti kan ada kompromi juga di situ. Nah, barangkali perlu ada reformasi di sini agar supaya tidak terlalu berbau politik atau benar-benar independen agar supaya tidak terjadi seperti yang Bung Renner sampaikan tadi. Kemudian saya setuju sekali dengan Bung Ivan bahwa sampai kapanpun Pancasila ini akan tetap dibutuhkan. Itu sebabnya saya katakan Pancasila adalah fakta permanen. Dulu, kini, dan yang akan datang, Pancasila akan selalu tetap ada. Hanya sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mewujudkan, kita mengejawantakan nilai-nilai daripada Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya yakin dan percaya bahwa nilai-nilai itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Contoh yang sudah saya sampaikan tadi, tanpa kita sadari ketika mengalami pandemi, nilai-nilai kemanusiaan kita muncul. Nilai-nilai manusia yang beradab kita muncul. Nilai-nilai keadilan kita muncul. Hanya memang kadang-kadang rasa keadilan kita kadang-kadang ada di jalur yang salah. Tanpa kita melihat lagi hal yang mana benar, mana salah, rasa suka menolong orang lain kita lakukan. Walaupun jalan yang salah. Barangkali ini dulu yang dapat saya sampaikan, Bung. Baik, terima kasih. Bung Stefo. Terima kasih sekali, Pak Jeffrey Delaru. Ya, dan kawan-kawan WhatsApp grup Justisia Sosietas yang saya hormati, cintai, dan banggakan, waktu juga yang akhirnya membatasi kita. Dan memang ya seperti biasa percakapan kita ini barangkali sebagai brainstorming dan tidak ada kesimpulan. Semoga memberikan ketidakpuasan buat kita masing-masing. Ya, barangkali akhirnya juga kembali selesai mengikuti Mantap. Tetap bingung, tapi minimal ada yang ingin saya share bersama-sama dengan kita di sini, yaitu menurut Socrates, it's better to change an opinion than to persist in a wrong one. Jadi lebih baik wrong one. Jadi lebih baik untuk merubah pendapat daripada kita tetap bertahan pada pendapat yang salah, kan? Nah, kemudian Carl Jung ini, thinking is difficult. That's why most people judge. Jadi berpikir itu tidak gampang, bukan hal yang mudah, sangat sulit. Makanya menghakimi ya. Iya, makanya lebih banyak orang menghakimi.
Nah, semoga percakapan kita pada malam hari ini, brainstorming kita pada malam hari ini kita manfaat buat kita semua. Terima kasih atas. Pilih judul bagus berikut. Bagaimana? Siap. Pilih judul bagus berikut. Berikut, mesti SAS yang hadir ini Pak Ivan. Jadi, tolong Pak Ivan, tolong Pak Ivan jembatani SAS. Boleh. Ambil sebagai pembicara. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam bagi kita semua. Salam sehat selalu. Malam baik. Malam baik. Ketemu lagi. Di rumah aja ya, di rumah aja ya. Semuanya. Malam ketua. Malam ketua. Kayaknya nih calon bupati, wali kota, anggota dewan harus ada syarat. Ayo. Harus lulus 4 PA4 dulu. Oh sudah, orang sudah. Ner, sorry terlambat. Kita kira orang mau bahas soal mau kasih soal sistem filsafat Pancasila. Karena soalnya pengetahuan soal Pancasila sebenarnya yang kurang. Halo Lia. Halo. Harusnya kan kurang satu kata soal Pancasila. Kenapa harus diperdebatkan? Soft pikir juga ada soft. Soto lagi. By the way, Nat, sobae Nat. Natalia sobae. Ominyo, apa kabar Ominyo? Halo Bro Iwan. Halo. Sodeng rokok berarti sobae. Aduh, habis. Kalau seri filsafat Pancasila mesti berikut. Iya. Natali. Soalnya Ini lebih lihat ke aspek praksisnya. Sudah jadi filsafat Pancasila kono susupi de liberal Amerika no baru. Sebenarnya bisa komparasi. Sebagai satu sistem ideal, tidak ada satu ideologi pun yang ideal di dunia ini, tinggal bagaimana orang menyesuaikan diri. Betul. Harusnya Pak ada dan kita manusia pinter sekali itu menyesuaikan diri. Memang kalau dari filsafat, kalau untuk koreksi filsafat, Natalia, itu bisa orang pakai itu, Michel Foucault. Itu dekonstruktivisme. Jadi boleh. Sama dengan orang lihat. Mana sebenarnya kritik tadi itu gotong royongnya atau nilai kekeluargaan sebenarnya yang lebih cocok for Indonesia, bukan gotong royong. Gotong royong di luar negeri juga ada. Humanity. Iya, tapi tuh nilai kekeluargaan itu sebenarnya. Boleh mau lanjut ulang kan? Stop. Mari jalan lanjut. Masa kok cuma ambil 2 jam? Aduh. Kita mau kritik tuh kasih bantuan. Toh. Boleh bilang pada orang stop Jo. Pemerintah Jo yang kasih. Kong begitu ngana kasih, pun cuma 1 kali, kau nona minta ulang kong so habis anda susah manja. Habis itu kong so nyanda. So itu orang sampai 4 kali. Stop Jo, jangan. Bukan Tuhan ngoni, bukan center class. Jangan stop Jo. Lebih baik dari MSM, dari mana kasih pemerintah, nanti pemerintah salurkan. Kalau dia mau korupsi ya terserah apa dia. Kalau orang ke lembaga kesehatan, ke rumah sakit. Iya, betul. Ini ada usaha monster. Iya, betul itu. Iya, rumah sakit. Jangan kasih pemasyarakat langsung pun dia batuk terus baru ngana inyo.